Dragunia, karya Rino Jeffriansyah, dibacakan oleh Delvia Idola. Pangeran, gawat! Sebarisan tentara mendatangi sebuah istana megah yang terbuat dari berlian. Ada apa, prajurit? Tampaknya ada sesuatu yang penting. Begini, Paduka Pangeran Charles. Pedang Kiliam, kalung energi, dan belati Cornelius berhasil dicuri 3 serangkai manusia naga. Ujar salah seorang prajurit yang tampaknya seorang jenderal. Apa? Bagaimana bisa? Dan sudahkah dilakukan usaha untuk mengambilnya, jenderal? Kami sudah mencoba melawan, tapi... Kenapa, jenderal? Mereka naga yang sakti. Sekitar 60% pasukan kita tewas. Yang Anda lihat ini adalah kami yang berhasil kabur. Kami sudah tidak tahu lagi harus apa, Paduka Pangeran. Sebab pasukan kita makin sedikit. Dan kalau dipaksakan terus, kerajaan ini tidak akan punya tentara lagi. Aku mengerti. Jika ketiga barang itu hilang, simbol kebahagiaan masyarakat negara Konstantinopel akan hilang. Ketiga benda itu sumber pelindung negeri. Lantas, apa kau punya rencana, jenderal? Terpaksa, Paduka. Kita harus minta bantuan masyarakat. Artinya kita harus mengadakan sayembara, bukan? Betul, Pangeran Charles. Tampaknya ini solusi terakhir. Baiklah. Paman Patidewa, mohon segera persiapkan keperluan sayembara ini. Umumkan hal ini juga ke masyarakat. Kita butuh bantuan. Ucap Pangeran Charles menoleh menatap Patih yang setia mendampinginya. Baik, Pangeran. Jawab Patidewa sembari menghormat. Mau kita apakan ketiga benda ini, Kakak Naga Hitam? Tanya sesosok manusia naga berwarna merah. Akan kita jadikan umpan agar mereka datang mengambilnya. Tapi aku sangat yakin mereka tidak akan mampu. Kita begitu sakti, bukan? Nah, setelah mereka gugur, kita dapat menguasai negara ini. Tapi kakak-kakakku, bukankah Pangeran Charles sudah baik sama kita selama ini? Mereka sudah memberikan kita tempat tinggal. Karena mereka terlalu polos. Mereka sangat bodoh. Tapi... Sudahlah, Naga Putih. Bukankah menguasai negara ini mimpi masyarakat kita? Kamu harus ingat, dulunya kota Dragunia ini negeri kecil yang damai. Namun ketika mereka datang dengan pasukan dari masa depannya, terjadi pembunuhan pada masyarakat kita. Lalu mereka menguasainya. Apa kamu tidak ingat itu, Naga Putih? Apa semata karena kakak-kakak ingin membalaskan dendam yang telah lalu itu? Kak, aku mengerti perasaan kakak. Tapi pikirkanlah kemakmuran kota Dragunia ini sekarang. Terlepas dari kenyataan bahwa ini bukan lagi negara seperti dulu, tapi Pangeran Charles tidak pernah lagi macam-macam di sini. Malah mereka memberikan kita penghasilan dari wisata di titik-titik kota ini, dengan menerima orang-orang dari masa depan sebagai turis. Aku tidak peduli. Sekarang juga jaga ketiga barang ini. Kau, Naga Merah, jaga kalung energi ini. Dan kau, Naga Putih, jaga pedang Kiliam ini. Sementara aku akan menjaga belati Cornelius ini. Aku akan ikuti sayembara itu, Bu. Ibu tidak mengizinkan kamu, Putri. Kamu perempuan, sebaiknya di rumah saja. Apalagi itu di prasejarah, Nak. Tapi Bu,
negara Konstantinopel dalam bahaya. Walau masa lalu, tapi itu akan berdampak di masa kita ini juga, Bu. Haruskah aku diam di tempat, sementara teman-temanku sedang berjuang demi negara? Aku memang seorang perempuan, namun bukan berarti aku selemah itu, Bu. Pahamilah, apapun itu, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, selagi punya niat demi negara, itu harga mati. Putri, apa kau yakin, Nak? Sebenarnya ibu bangga akan keberanianmu, sayang. Tapi ibu takut kalau kamu tidak kembali, Nak. Cukuplah ayahmu, Christian, yang wafat saat dia berjuang membela negara kita ini. Itulah, Bu. Putri mohon restu ibu. Putri berjanji akan kembali bersama ibu lagi. Baiklah, sayang. Gunakan senjata-senjata pusaka milik almarhum ayahmu itu. Buatlah dia bangga. Semenjak sayembara diadakan, sejumlah masyarakat yang memiliki kemampuan perang mencoba menjawab sayembara tersebut. Akan tetapi, kemampuan mereka harus dibayar dengan nyawa. Puluhan ribu masyarakat harus tewas dibunuh naga-naga itu. Teman-teman, aku akan ke medan perang. Tunggu aku, kata Putri sembari mempersiapkan perlengkapan perang. Di antaranya ada pedang rudis dan basoka milik almarhum ayahnya. Putri menaiki kereta dari kota Belik ke desa Santa Bertalina. Ia akan menggunakan mesin waktu yang terletak di rumah insinyur. Setibanya di sana, dia mengaktifkan generator mesin. Bergegas, ia memasuki mesin waktu yang telah menyala. Dipilihnya zaman prasejarah sebagai tujuan. Putri tiba di prasejarah. Ia melihat berbagai pohon masih tumbuh, menciptakan perasaan rindu baginya, yang kini negaranya telah kehilangan banyak pohon demi kepentingan negara. Tampaknya kehilangan alam yang indah menghilangkan satu kebahagiaan lain masyarakat negara Konstantinopel. Tidak heran, negaranya menjadi panas, pengaruh pemanasan global yang belum kunjung berakhir. Sekarang bukan waktunya menangisi yang telah terjadi. Situasi makin mendesak. Jangan sampai kebahagiaan yang lain perlahan musnah. Kemam Putri dalam hati. Apa? Seorang gadis muda mencoba menghadapi kita. Bodoh sekali dia. Seru naga hitam dari singgasananya. Betul, Kak. Saat ini dia sedang melewati pasir isap, kata naga putih. Baiklah, akan aku perintahkan Meganagesaur untuk menghadangnya, kata naga merah tiba-tiba. Putri melompat demi menghindar serangan pasir isap. Namun ketika ia sedikit lagi melewati pasir isap, Meganagesaur datang dan menyerangnya secara brutal. Baiklah naga, aku siap. Terima permainanmu, ucap Putri sembari mengeluarkan beberapa barang dari ranselnya. Ia mengeluarkan sebuah senjata basoka.
lalu menembakkan peluru tersebut tepat di mata naga. Ia tahu titik itu adalah kelemahan lawannya. Mega Naga selalu tampak kesakitan dan tak sengaja kakinya menginjak pasir isap. Dan saat itu juga ia ditelan. Halangan demi halangan berhasil diterjangnya. Walau nyaris saja dia jatuh dari pijakan gunung berapi Dragunia. Akhirnya dia tiba di kota Dragunia dan langsung saja dia disambut ketiga naga itu. Aha, selamat datang gadis cantik. Rupanya kau tangguh juga menghadapi rintangan-rintangan tadi. Apa kau yakin mampu menghadapi kami semua? Kau akan mati seperti orang-orang di negerimu itu. Pikirkan keselamatanmu sendiri. Aku sudah sampai di sini. Aku tidak akan angkat kaki. Kepentingan negara yang utama. Naga-naga bodoh, kata Putri dengan mantap sembari mengacungkan pedang rudisnya. Ketiga naga sangat marah. Serangan demi serangan menghujani Putri. Namun Putri begitu tenang. Tampaknya niat demi kebahagiaan negara menjadi perisai baginya. Pedang rudis terbelah menjadi dua. Putri menepi dari serangan ketiga naga. Sekarang pedang rudis dari gladiator Roma telah patah, gadis muda. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Ucap naga putih. Tak disangka, Putri mengeluarkan MK44-nya, senjata mutakhir dari negaranya. Dengan brutal ditembaknya peluru yang berukuran 30 x 173 mm tepat di tubuh ketiga naga. Hal itu mengakibatkan perisai pelindung ketiga barang curian itu pecah dan keluar melayang. Celaka! Jangan biarkan gadis itu mengambilnya! Namun terlambat. Dengan gesit, Putri melompat dan menangkap ketiga barang itu. Dipakainya kalung energi di lehernya, tangan kanan memegang pedang Kilian, dan tangan kirinya memegang belati Cornelius. Setelah tiga barang itu dikenakannya, tampak sebuah cahaya. Cahaya berbentuk segitiga keluar dari ketiga barang tersebut dan langsung mengarah pada ketiga naga itu. Tidak! Ah! Teriak ketiga naga itu. Tubuh mereka perlahan-lahan lenyap, tertangkap oleh energi magis yang memancar dari barang-barang pusaka tersebut. Selesai sudah, kata Putri dengan lega. Untunglah aku paham sejarah ketiga barang ini. Itulah kenapa ketiga benda ini menjadi simbol kebahagiaan. Sebab apabila dikenakan dengan tujuan yang benar, maka ketiga benda ini akan menjadi pelindung satu negara. Nah, sekarang aku pulang. Pasti ibu dan Pangeran Charles telah menunggu. Putri lalu membuka portal yang membawanya kembali ke zamannya. Setibanya di sana, ia disambut sorakan dari rakyat yang telah mendengar kabar kemenangannya. Sang ibu berlari menghampiri Putri, memeluknya erat. Saya, Pangeran Charles, mewakili seluruh rakyat negara Constant Battle. Berterima kasih atas keberanianmu, Putri. Kata Pangeran Charles sambil menyalami Putri dan tersenyum bangga. Sang pangeran pun menyematkan lencana emas kepada Putri. Putri sangat terharu akan kedamaian yang telah berhasil dikembalikannya. Dengan ketiga pusaka itu, ia memastikan bahwa kebahagiaan dan keamanan rakyatnya akan selalu terjaga.